Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dan pencerahan kami yang terbaru. Jangan lupa klik like dan berikan komen di video kami untuk kritik dan sarannya agar kami dapat memperbaiki penyampaian materinya. Dan juga share ke sahabat-sahabat terkasih agar video pembelajaran dan pencerahan kami tersebar luas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pembelajaran tentang konsolidasi setelah tanggal akuisisi metode ekuitas. Adapun tujuan pembelajaran topik ini adalah perbedaan pencatatan metode ekuitas dan metode biaya, penyesuaian investasi saham metode ekuitas, laporan keuangan entitas induk metode ekuitas, kertas kerja konsolidasi komprehensif, dan penyesuaian eliminasi konsolidasi metode ekuitas. Pencatatan investasi saham metode ekuitas setiap akhir periode memerlukan penyesuaian nilai investasi saham terkait dengan perubahan ekuitas entitas anak dari laba rugi entitas anak dan pembayaran dividen entitas anak sebesar kepemilikan entitas induk. Realisasi seluruh selisih nilai wajar saat akuisisi sebesar kepemilikan entitas induk. Laba rugi dari transaksi intercompany yang belum direalisasi atas penjualan hulu dari induk ke anak seluruhnya, penjualan hilir dari anak ke induk sebesar kepemilikan entitas induk. Penyesuaian eliminasi konsolidasi pada kertas kerja konsolidasi metode ekuitas diawali dengan melakukan penyesuaian kembali nilai investasi saham ke nilai biaya perolehan dengan mengeliminasi penyesuaian nilai investasi saham pencatatan metode ekuitas. Selanjutnya, penyesuaian eliminasi sama seperti pada metode biaya, yaitu penyesuaian eliminasi sama dengan tanggal akuisisi, eliminasi seluruh realisasi selisih nilai wajar saat akuisisi, eliminasi laba rugi dari intercompany transaction atau reciprocal account. Berikut adalah neraca saldo setelah akuisisi yang dicatat dengan metode biaya, ditampilkan pada tabel berikut ini. Selisih nilai wajar dengan nilai buku yang direalisasi, persediaan seluruhnya, bangunan dan peralatan atas kendaraan, sisa umur ekonomis 4 tahun, penyusutan garis lurus, penurunan nilai goodwill 10% per tahun, transaksi intercompany yang terjadi selama periode berjalan, entitas induk menjual peralatan kepada entitas anak, harga jual 600 juta, harga perolehan 500 juta, akumulasi penyusutan 50 juta, sisa umur ekonomis 8 tahun, metode penyusutan garis lurus. Entitas anak menjual barang dagangan kepada entitas induk 400 juta dengan harga pokok 70% dari harga jual. Saldo persediaan barang dagangan pada akhir periode, entitas induk 6 miliar 250 juta termasuk pembelian dari entitas anak 75 juta. Entitas anak 3 miliar 400 juta. Berikut adalah penyesuaian nilai investasi metode ekuitas yang berasal dari
laporan laba rugi entitas anak, laba bersih 29 miliar 400 juta. Jurnal metode ekuitas seperti ini. Yang kedua, realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku akan dijurnal seperti ini pada metode ekuitas. Yang ketiga, transaksi intercompany, jurnalnya sama dengan laba rugi entitas anak. Yang keempat, informasi pembayaran dividen entitas anak pada metode ekuitas akan dijurnal seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian satu persatu, mulai dari yang pertama, penyesuaian investasi atas pengakuan laba entitas anak. Ini menyebabkan laba entitas anak naik, ekuitas anak naik, investasi naik. Kepemilikan induk 90%, sehingga kenaikan investasi dicatat sebesar 26 miliar 460 juta. Jurnalnya, investasi saham pada PT Semesta didebet sebesar 26 miliar 460 juta dan bagian laba entitas anak dikredit sebesar yang sama. Yang kedua, penyesuaian investasi atas realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku saat akuisisi. Menyebabkan beban naik, laba turun, investasi turun. Diakui sejumlah kepemilikan saham pada entitas anak. Terdiri dari realisasi persediaan 300 juta, 90%-nya 270 juta. Penyusunan kendaraan 25 juta, 90%-nya 22 juta 500 ribu. Penurunan goodwill 71 juta 250 ribu, 90%-nya 64 juta 125 ribu. Penurunan utang pajak tangguhan 40 juta 625 ribu, 90%-nya 36 juta 562 ribu 500. Sehingga investasi saham pada PT Semesta berkurang 270 juta, berkurang 22 juta 500 ribu, berkurang 64 juta 125 ribu, bertambah 36 juta 562 ribu 500. Secara keseluruhan berkurang 320 juta 62 ribu 500. Jurnalnya, bagian laba entitas anak didebet 320 juta 62 ribu 500. Investasi saham pada PT Semesta dikredit sejumlah yang sama. Yang ketiga, penyesuaian investasi atas laba belum direalisasi dari transaksi intercompany yang menyebabkan laba turun, investasi turun. Laba penjualan hulu induk ke anak dieliminasi seluruhnya. Laba penjualan peralatan 150 juta. Penyusutan laba penjualan peralatan 18 juta 750 ribu. Laba penjualan hilir anak ke induk dieliminasi sebesar kepemilikan atas laba penjualan barang dagangan yang belum direalisasi 22 juta 500 ribu, 90%-nya 20 juta 250 ribu. Secara keseluruhan, investasi saham pada PT Semesta berkurang 150 juta, bertambah 18 juta 750 ribu, berkurang 20 juta 250 ribu, totalnya berkurang 151 juta 500 ribu. Jurnalnya, bagian laba entitas anak didebet 151 juta 500 ribu dan investasi saham pada PT Semesta dikredit sejumlah yang sama. Yang keempat, penyesuaian investasi atas penerimaan dividen dari entitas anak. Dividen yang diterima
entitas induk sejumlah kepemilikan saham 90%. Pada metode biaya dicatat atau diakui sebagai pendapatan dividen. Pada metode ekuitas diakui sebagai penarikan investasi. Pertama, menghapus jurnal metode biaya. Yang kedua, mencatat pendapatan dividen metode ekuitas. Sehingga kedua jurnal ini bila digabungkan menjadi satu, jurnalnya pendapatan dividen di debit 9 miliar dan investasi saham pada PT Semesta di kredit sejumlah yang sama. Nah, rekapitulasi penyesuaian nilai investasi atas perubahan ekuitas entitas anak ini akan menyebabkan perubahan pada laporan entitas induk. Bagian laba entitas anak akan dicatat jumlahnya menjadi sebesar 25.988.437.500. Pendapatan dividen saldonya menjadi 0. Investasi saham PT Semesta saldonya menjadi 29.488.437.500. Laporan keuangan entitas induk metode ekuitas akan menyajikan saldo sebagai berikut. Akan terdapat saldo investasi saham PT Semesta menjadi 29.588.437.500. Bagian laba entitas anak diakui sebesar 25.988.437.500 dan pendapatan dividen dieliminasi saldonya menjadi 0. Kita break sebentar. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih.